Selamat pagi, siang, sore, dan malam para Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Putu Surya Putra dan juga partner saya. Perkenalkan, nama saya Dimada Chandra Sujaya Putri. Nah, kami dari SMA Negeri 2 Semarapura akan mempresentasikan penelitian kami dalam bidang ekonomi, yaitu kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan atas transaksi digital pada game online. Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang kami melakukan penelitian ini yaitu tingginya angka orang Indonesia yang gemar bermain game PC dan juga game online pada tahun 2021, dan juga jumlah pemain game PC atau game online tersebut menjadi pasar yang besar untuk pelaku usaha game online dari luar negeri untuk menawarkan produk digital dalam game online mereka atau disebut virtual goods. Model bisnis transaksi digital mereka yaitu menjual barang digital dalam game online yang dapat menjadi aset dan juga memiliki nilai serta dapat ditukarkan antara pemain game online. Nah, buktinya pada tahun 2021, PUBG membukukan pendapatan senilai 2 miliar US dollar. Nah, berdasarkan asas sumber dalam sistem pajak, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk memungut pajak penghasilan kepada pelaku usaha game online yang memungut layanan OTT di Indonesia atau over the top. Namun, perusahaan game online luar negeri tidak membuat badan usaha tetap di Indonesia atau BUT, tapi memakai jasa layanan over the top dari negara asal untuk berusaha di Indonesia. Tidak ada sanksi untuk pelaku usaha game online yang tidak membuat badan usaha tetap menjadi alasan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak penghasilan. Nah, dari latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan atas transaksi digital pada game online yang menggunakan layanan OTT Indonesia. Dari rumusan masalah itu, kami akan menggunakan metodologi yaitu metode penelitian adalah studi literatur. Lalu, penelitian bersifat deskriptif, dan menggunakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan, publikasi pemerintah, dokumen, dan situs internet. Nah, adapun hasil dan pembahasan dari kami setelah melakukan penelitian, yaitu dalam suatu permainan game online, pemain itu diberikan kesempatan untuk membeli virtual goods atau barang digital secara virtual untuk meningkatkan karakter permainan yang sedang dijalankan dan kualitas pemainnya. Buktinya seperti skin hero dalam permainan Mobile Legends, di mana pembelian itu menggunakan voucher games yang ditukarkan terlebih dahulu dengan menggunakan uang nyata sesuai dengan wilayah pemain game online. Nah, buktinya dengan asumsi jumlah pemain game Mobile Legends pada tahun 2021 sejumlah 66,5 juta pemain dan rata-rata harga barang digital skin hero dalam Mobile Legends adalah senilai 500.000 rupiah, maka estimasi perolehan pendapatan publisher game Mobile Legends yaitu Muntun dari menjualan satu jenis skin hero adalah 33 triliun dalam setahun. Nah, game online menggunakan layanan aplikasi melalui internet atau disebut dengan over the top atau OTT. Nah, layanan OTT itu memperoleh pendapatan dengan menggunakan model monetisasi. Adapun beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi dasar kami melakukan penelitian atau yang kami cantumkan dalam penelitian kami yaitu seperti berikut. Kemudian perusahaan asing yang menggunakan kegiatan usaha game online sebagai penyedia layanan over the top seharusnya memiliki bentuk usaha tetap atau BUT Indonesia. Namun kenyataannya tidak. Untuk BUT sendiri dikatakan adalah cabang atau perwakilan perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. BUT itu bersifat produktif, memberikan sumbangsi dalam memperoleh penghasilan bagi kantor pusatnya. Indonesia menerapkan asas sumber sebagai salah satu asas perpajakan. Pemungutan pajak didasarkan atas letak sumber penghasilan yang diperoleh tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Adapun kendalanya yaitu secara regulasi, pelaku usaha asing yang menggunakan layanan OTT diwajibkan mendirikan BUT di Indonesia, namun tidak ada pengaturan sanksi apabila tidak melakukannya. Penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia dengan menggunakan sistem self-assessment system, hal tersebut sulit diterapkan, mengingatkan kedudukan dari pelaku usaha game online tidak berada di Indonesia. Ketentuan tentang BUT yang membutuhkan kehadiran fisik menjadi sulit diterapkan dalam konteks digitalisasi ekonomi. Nah, dari hasil pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan yaitu pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak penghasilan dari pelaku usaha asing menjalankan usaha transaksi digital. Namun, regulasi tersebut tidak dapat terangkap secara maksimal karena pelaku usaha tersebut berada di luar negeri dan tidak membuat BUT di Indonesia. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 hanya mengatur tentang layanan OTT dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengatur tentang pemungutan pajak penghasilan atas layanan OTT. Penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan perubahan regulasi tentang pengaturan bentuk usaha tetap, termasuk penetapan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan transaksi digital di Indonesia yang tidak memberikan BUT di Indonesia. Nah, sekian penelitian dari kami tutup dengan terima kasih.